Jangan sampai kita memilih satu teknologi tanda tangan yang ternyata fungsi hukum dari sebuah tanda tangan itu tidak bisa dipenuhi oleh teknologi tersebut. Maka bisa jadi nanti dokumen yang sudah kita tanda tangani itu akan menjadi cacat hukum atau memiliki kelemahan. Artinya kalau ada satu bentuk tanda tangan elektronik yang ternyata dia tidak bisa dijadikan sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap validitas informasi, terutama terkait identitas penanda tangannya, kemudian keutuhan dan keaslian, maka sebaiknya jangan menggunakan metode tanda tangan digital yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi. Semoga kebaikan untuk Indonesia. Di channel ini saya akan menyajikan video series yang membicarakan tentang bagaimana cara mudah implementasi tanda tangan elektronik yang kita lihat nanti dari berbagai perspektif hukum, perspektif teknologi, perspektif proses bisnis, tata kelola, kemudian perspektif culture atau budaya, dan perspektif lainnya yang saya angkat berdasarkan pengalaman kami dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik pada berbagai institusi yang ada di Indonesia. Jadi saya sarankan Anda klik subscribe di bawah ini supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, video-video terbaru yang akan kami sajikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda bagaimana cara implementasi tanda tangan elektronik yang benar. Jadi bukan sembarangan tanda tangan elektronik. Oke, kita masuk ke materi. Perhatikan gambar berikut ini supaya kita punya pemahaman yang sama dalam menentukan teknologi tanda tangan elektronik seperti apa yang nanti akan digunakan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan. Perlu kita pahami dulu aturan tentang fungsi tanda tangan. Jangan sampai kita memilih satu teknologi tanda tangan yang ternyata fungsi hukum dari sebuah tanda tangan itu tidak bisa dipenuhi oleh teknologi tersebut. Maka bisa jadi nanti dokumen yang sudah kita tanda tangani itu akan menjadi cacat hukum atau memiliki kelemahan untuk pembuktiannya. Oke, apa fungsi hukum dari tanda tangan elektronik? Ya, referensi yang saya gunakan tentunya dari berbagai macam referensi. Salah satunya adalah pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam aturan tersebut disampaikan fungsi hukum tanda tangan elektronik, fungsi hukum tanda tangan secara keseluruhan, baik itu berlaku bagi manual maupun bagi elektronik, ada 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi identitas, fungsi ciri penanda tangan. Jadi keabsahan sebuah tanda tangan itu ketika kita membaca dokumen yang sudah ada tanda tangannya, lalu kita memahami bahwa oh itu tanda tangannya si A, oh itu tanda tangannya si B, oh itu tanda tangannya si C. Dan harus bisa dibedakan ini tanda tangannya si A, si B, atau si C. Karena tanda tangan itu sifatnya biasanya unik kalau secara manual. Maka demikian pula nanti pada yang bentuknya elektronik. Kita pilih teknologi tertentu untuk kita gunakan menandatangani, tapi perlu dipastikan bahwa teknologi itu menghasilkan satu output yang bisa menjawab fungsi hukum dari tanda tangan, yaitu untuk menentukan identitas si penanda tangan. Ada ciri identitas si penanda tangan pada dokumen elektronik tersebut. Jadi baik yang manual maupun yang elektronik, keduanya berlaku sama kalau kita bicara fungsi umum dari hukum tanda tangan secara umum. Jadi ada identitas yang menunjukkan bahwa itu adalah penanda tangannya, itu adalah bentuk tanda tangan seseorang. Itu fungsi hukum yang pertama. Lalu fungsi hukum yang kedua, fungsi hukum tanda tangan adalah menunjukkan bahwa seseorang itu menyetujui konten dokumen yang ditandatangani. Dia menyetujui konten yang sudah dia baca, lalu dia bubuhkan tanda tangan di situ. Misalnya, kita punya dokumen kontrak perjanjian, dibuat secara manual, lalu ada tanda tangan kedua belah pihak. Tentu sebelum kedua belah pihak itu menandatangani, maka dia akan membaca terlebih dahulu, memahami kontennya, membaca, kemudian memastikan tidak ada pelanggaran hukum di sana, memastikan sesuai dengan kewenangannya, kemudian setelah dia setuju, apa yang dilakukan, dia pasti membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut.
yang menandakan bahwa dia menyetujui terhadap konten informasinya. Itu secara manual. Bagaimana secara elektronik? Demikian pula secara elektronik. Jadi nanti harus ada mekanisme secara elektronik pada teknologi tanda tangan elektronik yang kita gunakan. Itu ada satu proses di mana sebelum tanda tangan itu dibubuhkan, maka penanda tangan itu ada satu protokol, satu tahapan untuk melakukan persetujuan. Yang berarti apabila identitasnya tadi sudah melekat pada dokumen elektronik, maka dapat disimpulkan bahwa dokumen itu sudah disetujui oleh si penanda tangan, makanya kemudian ditandatangani. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi bukti hukum, ada fungsi legalitas dan keabsahan dokumen. Jadi ada satu bentuk dokumen itu yang memang ada secara fisik atau secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen ini sudah ditandatangani. Jadi nggak cuma kita ngomong, saya sudah tanda tangan kok, saya sudah tanda tangan, saya tadi sudah tanda tangan di ruang sana dan sebagainya, tapi nggak ada buktinya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menandatangani. Dan bukti itu akan menjadi alat bukti hukum jika diperlukan, baik itu secara fisik maupun secara elektronik. Nah, jika demikian dokumennya ada, kemudian ada penanda tangannya di situ, ada identitasnya jelas, maka dokumen itu menjadi satu dokumen yang sah di mana fungsi hukum tanda tangan itu terpenuhi. Namun jangan salah, bisa jadi kemudian fungsi hukum itu tidak tercapai ketika terjadi persoalan-persoalan. Terjadi kerentanan, misalnya pada dokumen tanda tangan secara manual, ternyata yang menandatangani bukan yang bersangkutan yang berwenang. Ternyata orang lain yang menandatangani misalnya. Maka kalau itu terjadi, maka yang terjadi yang disebut dengan istilahnya malfungsi. Jadi terjadi kegagalan fungsi pada tanda tangan elektronik tersebut. Karena sejatinya orang yang berwenang nggak tahu nih statusnya dia menyetujui atau tidak, tapi ditandatangani oleh pihak lain yang mengatasnamakan orang lain tersebut. Demikian pula pada tanda tangan elektronik. Pada tanda tangan elektronik, ternyata terjadi malfungsi, misalnya tanda tangannya itu dipalsukan orang. Ini misalnya terjadi pada scan tanda tangan. Yang namanya scan tanda tangan dalam elektronik, itu siapapun bisa mengkopikan scan tanda tangan tersebut. Itu yang terjadi, maka fungsi hukum tanda tangan untuk menunjukkan identitas si penanda tangan itu nggak bisa tercapai. Maka terjadi malfungsi di situ. Lalu seperti apa sih tanda tangan elektronik ya? Sesuai dengan video sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa. Itu referensinya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di sana disebutkan bahwa tanda tangan elektronik itu adalah informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Lalu apa saja yang diverifikasi dan diautentikasi? Menurut PP PSTE, paling tidak ada identitas penanda tangannya, ada keutuhannya, dan ada keaslian informasi elektroniknya. Maka di gambar ini saya bagi menjadi 4 unsur bicara tanda tangan elektronik. Yang pertama adalah definisi itu mengatakan bahwa informasi elektronik yang dilekatkan. Tapi awas, bukan sembarangan informasi elektronik yang dilekatkan. Lalu yang kedua, terasosiasi terkait dengan informasi elektronik lainnya. Jadi informasi elektronik tadi yang dilekatkan itu akan terkait dan terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya. Misalnya dokumennya, identitasnya, waktunya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, fungsinya sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap validitas informasinya. Validitas informasi apa yang dicari untuk verifikasi dan autentikasinya? Antara lain adalah identitas penanda tangannya. Yang kedua adalah keutuhan dan keasliannya. Itulah definisi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan. Artinya kalau ada satu bentuk tanda tangan elektronik yang ternyata dia tidak bisa dijadikan sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap validitas informasi, terutama terkait identitas penanda tangannya, kemudian keutuhan dan keasliannya, maka sebaiknya jangan menggunakan metode tanda tangan digital yang seperti itu. Kemudian apa kekuatan hukumnya? Kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik ya. Tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
Nah, sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi, kalau ada pertanyaan, tanda tangan elektronik sah nggak? Sah, tapi yang memenuhi persyaratan. Persyaratan minimum disebutnya. Kemudian, apa itu persyaratannya? Dapat diverifikasi dan diautentikasi atas beberapa hal. Identitasnya, keutuhannya, keasliannya, bentuk persetujuannya, itu yang perlu diverifikasi. Sampai dengan waktunya, mungkin penandatangannya. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum tanda tangan elektronik itu memiliki kedudukan hukum yang sama seperti tanda tangan manual. Nah, lalu pertanyaannya seperti apa nih tanda tangan elektronik yang dimaksudkan? Ya, sampai di sini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang tanda tangan elektronik mana yang sah. Nanti kita tunjukkan bentuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi yang mampu menjawab syarat sah tanda tangan elektronik tersebut. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan share dan bagikan informasi ini ke orang lain yang membutuhkan. Ajak berkunjung ke channel ini. Jika suka, silakan di like. Jika ada yang ingin dikomentari, silakan ketikkan komentarnya Anda di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Oke, saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.